Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Mustafa NIM 20040704011 dari kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Renan, bangsa Indonesia adalah bangsa suatu jiwa, suatu asas kerohanian, suatu solidaritas yang besar, dan suatu hasil sejarah. Karena sejarah berjalan terus dan bangsa bukanlah soal abadi. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri yang dilahirkan oleh suatu nenek moyang, sehingga kita memiliki kesatuan daerah, memiliki suatu wilayah di mana kita dilahirkan hidup bersama dan mencari sumber-sumber kehidupan. Memiliki kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia dibesarkan di bawah gemilangnya kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Memiliki kebersamaan nasib, yaitu berada dalam kesenangan, kesusahan dijajah Belanda, Jepang, dan lainnya. Memiliki satu ide dan cita-cita, satu kesatuan jiwa atau asas kerohanian, dan satu tekad untuk hidup bersama dalam suatu negara Republik Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah terdiri dari beragam bahasa, pulau, suku, budaya yang bergabung dalam suatu negeri dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan merupakan bawaan dari manusia sebagai makhluk pribadi. Namun demikian, bahwa sifat manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang harus senantiasa ada dalam keseimbangan dan harmonis yang harus dilaksanakan. Maka bagi bangsa Indonesia dalam filsafat yang merupakan asas kerohanian, Pancasila merupakan asas nomor satu dan asas bersama. Dalam masalah ini, Pancasila merupakan kenyataan objektivitas sebagai suatu persatuan dan kesatuan yang telah ditentukan. Fungsi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang ketiga, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah berarti dari kata Yunan yang berarti philosophia. Philos atau philein berarti to love, mencintai atau mencari. Sophia berarti wisdom, kebijaksanaan atau kebenaran. Falsafah berarti mencintai kebenaran. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI yang dihadiri oleh para pendiri negara. Yang keenam, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dan yang ketujuh, Pancasila adalah landasan ideal. Kalimat ini terdapat dalam ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara atau yang sering kita sebut dengan GBHN. Hal ini berarti bahwa landasan ideal GBHN adalah Pancasila. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila dalam persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme dan cinta tanah air dalam berbangsa dan bernegara.
Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati antar suku, agama, ras, dan antar golongan dan tidak mematahkan perbedaan. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, memahami sejarah Indonesia sebagai pembangkit semangat persatuan. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat.